And it goes a little something like Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Dennis. Dan ini adalah episode kedua dari podcast Hamin 100. Dan di episode kedua ini masih tentang 25 sifat yang harus lo miliki sebelum pernikahan. Di episode pertama kita udah ngebahas sabar. Dan di episode kedua gue pengen ngebahas sifat yang harus lo miliki sebelum menikah adalah mendengarkan atau memahami atau peka ya. Kalau cewek-cewek tuh biasanya nyebutnya peka gitu. Seberapa penting sih mendengarkan, memahami atau peka ini? Bagi gua ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan lu bisa mendengarkan atau bisa memahami pasangan lu, maka setengah dari problem rumah tangga lu tuh bisa terminimalisir gitu. Jadi dengan lu peka, 50% problem rumah tangga tuh akan mudah dihandle-nya. Kenapa? Karena peka itu kan memahami sesuatu yang tidak diungkapkan secara langsung ya, baik tersirat maupun tersurat. Jadi tanpa kita ngejelasin, pasangan kita udah memahami gitu. Nah, dengan peka ini, dengan memahami ini kan artinya kita mengantisipasi, ya kan? Sebelum terjadi masalah, kita sudah mengantisipasi dengan peka tersebut. Sebelum pasangan lu ngomong apa, lu udah ngerti maksudnya. Sebelum pasangan lu ngambek apa, lu sudah melakukannya duluan gitu. Jadi ini akan mencegah konflik-konflik yang mungkin lebih besar yang bisa terjadi dalam rumah tangga lu gitu. Nah, dalam peka ini dua hal yang mungkin susah untuk diselesaikan. Yang pertama, kalau cewek itu kadang suka ngelempar kode ya, apapun dibikin kode. Laki-laki itu nggak ngerti soal kode kebanyakan gitu. Jadi banyak miss-nya di situ, banyak bertengkarnya di situ. Si istri nggak pernah ngejelasin apa-apa, jadi si suami tidak melakukan apa-apa. Sedangkan istri tuh ingin ada sesuatu yang suami lakukan. Tapi gimana suami mau melakukan kalau misalnya suaminya nggak ngerti gitu. Nah, ini tuh sering jadi masalah dalam rumah tangga gitu. Karena ya suaminya dianggap nggak peka, padahal ya sebenarnya bisa aja suaminya jadi seperti yang istri inginkan asal dijelaskan. Cuma kan istri juga pengennya suami jadi seperti apa yang ia inginkan tanpa harus dikasih tahu gitu kan. Itu jadi problem yang mungkin sering terjadi sama pasangan-pasangan baru yang baru nikah gitu kan. Itu sering banget terjadi. Nah, menurut gua ini penting banget komunikasi antara suami maupun istri. Gue pengen ngasih tahu ke para istri bahwa nggak semua laki-laki itu peka, nggak semua laki-laki itu seromantis yang mungkin kalian lihat di drakor-drakor gitu. Itu nggak seperti itu, nggak semua suami seperti itu. Jadi kalau kalian menginginkan sesuatu, tolong dikatakan gitu supaya meminimalisir permasalahan juga. Jangan terlalu berharap bahwa suami kalian akan peka gitu. Tapi suami-suami, gue juga pengen ngasih tahu kalian, gue juga sebagai suami, apa ya? Jadi istri itu memang butuh perhatian lebih, butuh kita peka untuk dia merasa lebih happy, merasa bahwa suaminya pengertian, bahwa merasa suaminya sangat mencintai dia, menyayangi dia, memahami dia. Itu tuh kita harus peka gitu. Tapi nih gue pengen ngasih tahu sebenarnya ke kalian ada beberapa kunci. Yang pertama,
apa ya? Apapun kode si perempuan, kita ini kan nggak bisa nerjemahin apa yang dia mau ya. Tapi kalian bisa jawab kode itu dengan kasih kejutan atau hadiah. Jadi walaupun ini nggak nyambung antara demand-nya dia dengan supply-nya kita, tapi seenggaknya nggak bikin berantem. Oke? Itu salah satu kuncinya. Ini gue juga suka lakukan kadang kalau misalnya istri gue entah kayaknya ngirim kode tapi gue nggak ngerti, ya kadang gue beliin aja Silver Queen. Gue sebenarnya nggak ngerti sih apa yang dia inginkan, tapi dengan gue kasih itu dia happy, terus dia mau ngomong apa yang dia mau, ya udah, daripada terjadi keributan kan. Ya Silver Queen cuma 15-20 ribu, tapi rumah tangga lu aman insya Allah gitu. Ya itu salah satu kunci-kunci yang bisa mungkin diterapin sama teman-teman sekali ya. Nah, yang kedua, ini kan tadi coba komunikasikan ya apa aja yang istri inginkan, suami pun gitu, apapun yang kalian inginkan dari pasangan kalian disampaikan. Peka itu akan muncul setelah terbiasa gitu ya. Terus berusaha untuk saling mendengarkan gitu, kalau suami ini kan memahami ini bukan dalam konteks kode doang ya. Kode misalnya istri pengen sesuatu terus kita kabulkan, kita belikan gitu, bukan cuma dalam konteks itu, tapi ini lebih memahami perasaan satu sama lain antara kita dengan pasangan kita gitu. Kita harus berusaha memahami pasangan kita, menjiwai setiap perkataan dia gitu. Permasalahan yang dia ungkapkan tuh harus kita jiwai. Jangan sampai kalau misalnya istri curhat, aku ada masalah nih di kantor, gini, terus kita para suami cuma jawab, ya elah gitu doang, aku juga punya masalah yang lebih berat. Aduh, jangan sampai ngebalesnya kayak gitu. Itu bisa muncul konflik yang lebih besar. Tadinya dia cuma punya masalah di kantor, dia akan jadi punya masalah di rumah gitu, karena dianggap kita nggak memahami. Jadi dengarkan dengan baik, jiwai apa yang pasangan kalian katakan gitu, yang mereka curhat ke kalian tuh dengarkan dan jiwai. Bukan cuma istri ke suami, tapi suami ke istri. Misalnya suami lagi hektik sama kerjaannya, lagi banyak problem kerjaannya, dia pengen cerita, ya silakan cerita sambil misalnya dipijitin, dibikinin teh anget. Begitupun suami bisa melakukan hal yang sama ke istrinya gitu. Terusnya saat mereka sharing, jangan kalian merasa masalah pasangan kalian tuh kecil, yang kayak tadi gue jelasin, kayak masalah kamu mah gitu doang. Apalagi kalau kalian ngerasa masalah kalian lebih berat, jangan sampai istri lagi sharing, aduh aku ada masalah di kantor, kamu mah masalahnya gitu doang, masih mending aku. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Itu bisa memicu pertengkaran yang lebih besar. Jadi kita dengarkan dengan baik, jangan potong omongannya, dijiwai apa yang dia bahas. Kemudian kalau kita bisa kasih saran yang terbaik. Kalau kita nggak bisa kasih saran, kita diskusikan, kita kasih nasihat untuk bersabar, kita kasih nasihat untuk lebih tenang. Kalau kita nggak bisa bantu untuk menyelesaikan, karena dengan diskusi dengan kepala dingin itu kita bisa lebih memahami satu sama lain. Jangan ada emosi, karena kalau misalnya kita juga kan nggak pengen kalau kita lagi cerita terusnya cerita kita dipotong, masalah kita diremehkan, dianggap masalah dia lebih berat. Kita kan ya pengen masalah kita didengar, apalagi kalau bisa dikasih solusi gitu. Terusnya kita berusaha mengerti pasangan kita sebagaimana kita ingin dimengerti sama dia gitu. Jadi kalau kita ingin diperlakukan dengan baik oleh pasangan kita, perlakukan dia juga dengan baik. Kalau kita ingin dimengerti sama pasangan kita, perlakukan itu juga yang sama dengan dia gitu. Jadi kita juga harus melihat kondisinya seperti apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Misal seperti yang di episode pertama gue sempat ngebahas masalah
baby blues, kita bingung mau ngapain. Misalnya rumah nggak keurus, rumah berantakan, walaupun kita capek pulang kerja. Ini kan istri juga capek ngurusin bayi, kondisinya belum fit. Misalnya anaknya ngerengek melulu, jadi emosional. Udah gitu anaknya juga nangis mulu, kalau malam bangun nggak bisa istirahat istrinya. Kita bisa bantu misalnya cuci botolnya, kalau misalnya nyusu, atau kita bantu nyuci piring, atau kita bantu masak, atau kalau nggak bisa masak, kita keluar beli makanan, makan sama-sama. Itu kan hal-hal kecil yang kita bisa lakukan, yang kita bisa bantu untuk pasangan kita bantu. Itu juga salah satu bentuk untuk saling memahami, saling peka. Kita bisa kasih solusi terbaik untuk kita. Kan sekarang buat jadi suami siaga itu nggak terlalu repot. Kalau dulu mungkin istri kita ngidam, istri kita lagi pengen ini, pengen itu, kita harus nyari sendiri, jalan sendiri. Sekarang kan enggak, rumah berantakan, ada jasa bersih-bersih dari ojek online, ada jasa pesan makanan dari ojek online gitu. Apapun bisa dilakukan kan, sekarang lebih mudah. Suami siaga itu gak harus kita yang melakukan, yang penting kita megang HP dan ada kuotanya, ya enggak? Lebih gampang, yang penting bagaimana kita memahami dan kita berpikir untuk lebih solutif bagaimana menyelesaikan masalah itu, bukan memperbesar masalahnya atau mengungkit-ungkit masalah lain sehingga masalah itu jadi semakin besar. Oke? Nah, di episode kedua ini segitu aja dari gua reviewnya ya. Kita harus coba mengerti, mendengarkan, menjiwai, jangan potong omongannya, kasih solusi terbaik kalau kita bisa kasih solusi. Kalau kita nggak bisa kasih solusi, motivasi dia untuk lebih sabar, motivasi dia untuk semangat, dukung dia, support dia, bantu dia apapun yang kita bisa bantu. Itu aja dari gue. Semoga apa yang gue sampaikan ini bermanfaat. Kalau kalian ngerasa emang ini bermanfaat, kalian bisa share. Mudah-mudahan bisa jadi amal jariah buat kalian juga, bisa bermanfaat buat teman-teman kalian juga. Terima kasih. Gua mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan. Ilmu gua memang masih sangat sedikit, pengalaman gua sangat sedikit, cuma ini yang bisa gua sharing. Terima kasih udah mendengarkan. Gue Denis. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.